Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang polusi udara di awal revolusi industri di Inggris. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adib Zahwah, yang kedua ada Sepri Yuanda, yang ketiga ada Raka Bienfada, dan yang keempat ada Aidil Putra. Revolusi industri merupakan suatu perubahan besar yang cepat dan radikal yang mempengaruhi corak kehidupan manusia. Inggris merupakan negara yang mempelopori terjadinya revolusi industri ini. Dengan terjadinya revolusi industri, maka negara-negara koloni Inggris berperan sebagai sumber bahan baku industri dan merupakan wilayah pemasaran barang-barang hasil manufakturnya. Kehidupan masyarakat sebelum revolusi industri ini terkonsentrasi di pedesaan dan mengandalkan penghasilan dari sektor pertanian yang pendapatannya sangat minim dan terbatas. Namun dengan terjadinya revolusi industri, lapangan kerja di sektor manufaktur mulai meningkat, sehingga penghasilan dan taraf hidup kehidupan masyarakat berangsur membaik. Adapun kunci terjadinya revolusi industri ini juga dipengaruhi oleh timbulnya revolusi di bidang ilmu pengetahuan yang berkembang sejak pertengahan abad ke-16. Saat itu muncul banyak ilmuwan yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan melakukan riset dan penelitian. Berikut beberapa sektor industri yang mengawali terjadinya revolusi industri di Inggris. Yang pertama ada industri tekstil. Terjadinya inovasi di sektor industri tekstil mengalami perkembangan yang luar biasa. Hal ini diawali dengan pembuatan mekanisasi mesin pintal. Produksi tekstil yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia berubah menggunakan tenaga mesin yang tentu bisa lebih efisien dan lebih efektif. Sehingga produktivitas produksi tekstil mengalami peningkatan yang berlipat-lipat. Yang kedua, industri besi dan baja. Dengan ditemukannya inovasi produksi, proses pembuatan besi dan baja bisa lebih murah. Biaya proses pembuatan besi dan baja murah ini merupakan tonggak sejarah berkembangnya industri pemesinan dan transportasi. Besi dan baja, keduanya merupakan bahan penting yang digunakan untuk pembuatan berbagai peralatan dan infrastruktur penting lainnya. Yang ketiga, industri transportasi. Sebelum revolusi industri, barang-barang hasil produksi diangkut dengan menggunakan tenaga hewan. Namun setelah ditemukannya mesin uap dan kapal uap, proses pengiriman barang produksi ke lokasi yang lebih jauh bisa menggunakan kapal laut dan kereta api. Baik, selanjutnya, sebelumnya itu kita telah membahas mengenai beberapa dampak positif yang dihasilkan dari revolusi industri. Salah satunya yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan berkembangnya teknologi. Namun, apakah ada dampak negatif dari revolusi industri ini? Salah satu dampak negatifnya yaitu terjadinya pencemaran udara. Ini dimana suatu kondisi di mana kualitas udara itu menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara barulah dipandang sebagai suatu masalah yang sangat penting tatkala terjadinya peralihan dari bahan bakar kayu ke bahan bakar batu bara pada awal abad pertengahan. Melalui revolusi industri, penggunaan batu bara sebagai bahan bakar ini semakin meningkat jumlahnya. Salah satunya digunakan untuk dalam proses produksi di industri, sebagai bahan bakar kendaraan, dan untuk menghangatkan rumah di musim dingin.
Berikut ada beberapa dampak yang dihasilkan dari pencemaran udara pada revolusi industri di Inggris. Yang pertama tuh terjadi seleksi alam. Contoh seleksi alam misalnya yang terjadi pada ngengat biston putih sebelum terjadinya revolusi industri jumlahnya lebih banyak daripada ngengat biston hitam. Namun setelah terjadinya revolusi industri, jumlah ngengat biston putih ini lebih sedikit daripada ngengat biston hitam. Hal ini dikarenakan sebelum revolusi industri itu ngengat putih banyak berkamuflase di pohon yang cerah gitu. Namun setelah terjadinya revolusi industri, pohon tersebut berubah menjadi hitam sehingga tidak ada tempat lagi bagi ngengat putih untuk berkamuflase dan menjadi sasaran dari predator gitu. Dan pada waktu yang sama, ngengat yang berwarna hitam bertambah banyak karena kemampuan mereka bersembunyi di pohon yang lebih gelap. Selanjutnya ada kabut asap Donora, Amerika. Mulai tanggal 27 hingga 31 Oktober 1948, kabut asap tebal akibat gas buangan pembakaran pabrik dan tambang ini mulai menyelimuti kota Donora, Pennsylvania. Aktivitas penduduk kota lumpuh total. Hal ini disebabkan karena kabut asap tebal yang menghalangi pandangan. Walau hanya berlangsung selama 5 hari, peristiwa ini menyebabkan 20 orang meninggal, 6.000 orang lainnya menderita mual, muntah, dan sesak nafas, 800 ekor hewan ternak dan peliharaan mati, dan hampir seluruh tanaman yang ada di wilayah tersebut layu dan mati. Selanjutnya, kabut asap batubara di London pada tahun 1880. Pada 29 Januari 1880, kabut bergerak lamban menutupi kota London. Dan kabut yang menutupi ini lebih pekat dari kabut biasanya dan berbau belerang. Kabut tersebut terdiri dari campuran belerang dioksida dan gas sisa pembakaran batubara. Kabut asap tersebut menyelimuti kota London selama 3 hari, namun korban jiwa yang ditimbulkan sangat tinggi, yaitu 2.200 orang tewas akibat gangguan pernafasan. Selanjutnya, The Great Smoke, London 1952. Pada musim dingin 5 Desember 1952, peristiwa kabut asap mematikan melanda kota London. Polusi udara tersebut berasal dari penggunaan batu bara dari pabrik-pabrik di sekitar kota London yang membentuk lapisan kabut asap di langit kota dan berlangsung selama 5 hari. Sebanyak 12.000 orang tewas akibat kabut asap ini. Sehingga peristiwa ini dikenal sebagai polusi udara terburuk dalam sejarah Inggris dan melahirkan Undang-Undang Polusi Udara Clean Air Act pada tahun 1956. Adapun strategi pemerintah pada saat itu dalam mengatasi pencemaran udara adalah sebagai berikut. Yang pertama, membatasi penggunaan batu bara. Penggunaan batu bara sebagai bahan bakar dalam proses produksi di industri ditekan penggunaannya, sehingga asap atau limbah yang dihasilkan dari pembakaran batu bara ini dapat berkurang. Yang kedua, menggunakan alternatif bahan bakar lainnya. Dengan pembatasan penggunaan batu bara ini, banyak orang atau pelaku industri yang mencari atau menggunakan alternatif bahan bakar lainnya untuk proses produksinya. Yang ketiga, membangun curah buang asap yang tinggi. Dengan dibangunnya curah buang asap yang tinggi ini,
asap atau limbah yang dihasilkan selama proses produksi dapat mengalir langsung menuju bagian atau lapisan atmosfer dan tidak kembali lagi ke bumi. Selain itu juga, terbuang asap tinggi ini dapat menghindari kemungkinan terhirupnya asap oleh masyarakat sekitar. Berikut referensi yang kami gunakan dalam diskusi ini. Baik, mungkin hanya itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.